Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Daily Motivasi. Teman-teman sekalian, ada seorang nabi bernama Uzair. Tapi masih di khilafiyah, maksudnya masih ada pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah orang soleh, ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah nabi. Siapakah itu? Itu Uzair. Uzair namanya. Jadi dalam Quran telah dijelaskan bahwa Uzair ini orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai Tuhan. Ya. Uzair ini hidup di zaman raja yang sangat zalim, teman-teman. Raja ini merupakan salah satu dari 4 penguasa dunia. Raja ini suka menghancurkan dunia. Kan zalim gitu kan. Suka menghancurkan dunia. Raja ini menyerang Syam, negeri Syam, yang terutama dia menyerang Baitul Maqdis. Diserangnya Baitul Maqdis sampai Baitul Maqdis tidak ada sedikit pun, sampai benar-benar habis, sehingga kota itu seperti kota mati, nggak ada lagi kehidupan. Yang ada tuh seperti hewan-hewan yang lewat, tapi manusia nggak ada lagi. Datanglah seorang musafir. Ini dijelaskan oleh Imam Qatadah, Hasan Basri, dan Abu Ibnu Abbas. Siapa orang itu? Beliau adalah Uzair. Jadi Uzair ini merupakan orang yang soleh. Allah berikan hafalan Taurat kepada Uzair. Nabi Musa saja, Nabi Musa itu nabi yang terkenal tidak hafal Taurat. Bahkan Nabi Musa mengajarkan Taurat melalui papan Taurat gitu. Tapi Uzair hafal. Oleh sebab itulah orang menganggap Uzairun ibnullah, anaknya Allah, karena hafal itu. Jadi setelah Uzair melihat kota ini seperti kota mati, Uzair mikir, apakah Allah bisa menghidupkan kembali? Bukan tidak percaya, tetapi seperti ingin melihat bagaimana kekuasaan Allah. Jadi kita ambil sebuah surat ya, di Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amik wa sharabik lam yatasannah wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan lin-nasi wanzur ila al-'idham كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Jadi teman-teman, dari ayat ini berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri, temboknya telah roboh menutupi atapnya? Tahu nggak siapa? Ini adalah Uzair. Tapi ada perbedaan ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang yang melewat tersebut. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Isam ibnu Daud, dari Adam ibnu Ilyas, dari Israel, dari Abi Ishaq, dari Najiyah ibnu Ka'ab, dari Ali ibnu Abu Thalib, mengatakan bahwa orang disebut dalam ini adalah Uzair. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Najliyah. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa itu adalah Uzair. Wahab ibnu Munahib dan Abdullah ibnu Ubaid, yaitu Armiyah ibnu Halqiyah, mengatakan bahwa Muhammad ibnu Ishaq pernah meriwayatkan dari seorang yang tidak diragukan lagi periwayatannya, dari Wahab ibnu Munabbih, yang mengatakan orang itu adalah Nabi Khidir. Jadi perbedaan pendapat.
Ibnu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada ayahku bahwa ia pernah mendengar dari Sulaiman ibnu Muhammad. Sesungguhnya ada seorang dari ulama negeri Syam yang mengatakan orang yang dimatikan oleh Allah selama 100 tahun itu adalah Hizqil ibnu Bawar. Wallahu alam. Tapi kita ambil saja bahwa ini adalah Uzair. Wa ya khawiyatun ala urusyah wa khiyah. Khawiyah artinya kosong, tidak ada sesuatu pun. Khawatid dari kata khawatid daru yang artinya rumah itu kosong tak berpenghuni. Fa'amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athah, maka Allah mematikan orang itu 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Jadi ceritanya Nabi Uzair tidur beristirahat, tidur pas waktu zuhur, tiba-tiba kebangunnya pas waktu asar. Nabi Uzair nggak merasakan bahwa itu merupakan kuasa Allah, itu dia udah tidur selama sebegitu lama gitu kan. Jadi ditanya oleh Allah, kam labithu qala labithu yawman aw ba'da yaum. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal? Nabi Uzair mengatakan, saya telah tinggal mungkin sehari atau setengah hari. Aw ba'da yaum qala kam labithu mi'ata amin. Kata Allah, qala bal labith, tidak, sebenarnya bal labithta mi'ata amin, engkau telah tidur selama 100 tahun. Kaget Zair. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Makanan dan minumnya belum berubah. Wa syarabika lam yatasanna, belum berubah, lam yatasanna. Wanzur ilal himarik, lihatlah kepada himarik, keledai kau yang telah menjadi walinaja'alaka ayatan linnasi wanzur ilal iwam, yang telah menjadi tulang belulang. Inilah tanda-tanda kuasa kami. Dan wanzur ilal iwami kaifa nunshiduha, lihat kepada tulang himarik. Himarik apa? Himarik adalah keledai. Kami menyusunnya kembali dari tulang menjadi daging yang hidup. Naksuha lahmah, menutupnya dengan daging. Qala a'lam, dia berkata, saya yakin bahwa Allah, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Annallaha ala kulli syai'in qadir, annallah ala kulli syai'in qadir berarti berkuasa atas segala apapun. Jadi dari cerita itu datanglah Uzair kan udah bangun dari tidurnya selama 100 tahun. Uzair pulang ke negerinya, melihat sungguh kuasa Allah kan. Negeri yang hancur lebur, yang tidak mungkin kalau dipikirkan pakai logika akan bangkit kembali, seperti kota maju. Pulang ke tempatnya, dan ke tempatnya biasa, pulang ke rumahnya, ada seorang nenek-nenek mengatakan, di mana Uzair? Kata nenek itu, Uzair telah lama pergi. Uzair. Para masyarakat datang meminta Uzair untuk mengajarkan Taurat karena banyak orang yang menyimpang. Karena Uzair hafal akan Taurat kan. Jadi tiba-tiba akan kuasa dari Uzair ini, dia dijadikan Tuhan. Karena apa? Karena gak ada orang yang hafal Taurat. Jadi orang mikir, ya karena dia hafal Taurat, pasti dia adalah anak Tuhan itu. Itu teman-teman. Itulah kisah dari Uzair. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.